Hakim-Hakim 16. Orang lain pada saat itu boleh saja menyangka bahwa Simson memang suka dengan gaya rambut panjang dan gondrongnya. Rambut yang tidak pernah kena pisau cukur menjadi simbol bahwa sejak lahir ia sudah menjadi nasir Allah atau milik khusus Allah, dan bahwa itu menjadi tanda Allah menyertai dia. Tetapi apakah Tuhan benar-benar mengharuskan Simson memiliki rambut gondrong untuk memberinya kekuatan yang luar biasa itu? Jika entah karena apa, ternyata suatu saat Simson mengalami kerontokan rambut dan akhirnya botak. Apakah Tuhan akan mencabut kekuatan yang telah diberikannya? Jelas tidak. Memang Simson sendiri menganggap rambutnya adalah kekuatannya. Dia sebutkan di ayat yang ke-17. Tetapi kenyataannya lebih dari itu. Ada beberapa ayat yang saya ingin tunjukkan di Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicapik-capik olehnya. Jadi singa itu dicapik oleh Simson seperti mencapik anak kambing. Kemudian di pasal 14 ayat 19, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Jadi dua ayat menunjukkan berkuasalah roh Tuhan. Kemudian di pasal yang ke-15 ayat 14, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian di ayat yang ke-15, kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu, tulang rahang keledai. Perhatikan di beberapa ayat yang saya bacakan. Di situ dikatakan, maka berkuasalah roh Tuhan. Dan Simson melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau kita perhatikan, kekuatan Simson sebenarnya tidak karena rambutnya. Justru di beberapa ayat yang kita baca, kita lihat kekuatan Simson itu sumbernya ketika roh Allah berkuasa. Ketika roh Allah berkuasa, maka kekuatan yang dahsyat muncul dan dilakukan oleh Simson. Tetapi mengapa ketika rambutnya digunting, kekuatan Simson lemah? Bukankah itu menunjukkan bahwa rambut adalah titik kekuatan Simson? Tentu saja tidak. Jelas-jelas rambut itu sebagai tanda Simson menjadi nasir Allah. Jadi artinya ketika rambut itu diizinkan oleh Simson digunting, walaupun dia tidur karena dia sudah membongkar rahasia itu, maka kekuatannya hilang. Ini bukan karena rambutnya sumber kekuatan. Jadi secara garis besar kita bisa lihat bahwa rambut itu tanda perjanjian Simson dengan Allah. Ketika Simson melanggar perjanjiannya dengan Allah, kekuatannya melemah. Roh Allah mundur. Ketika Simson tidak setia menjaga kepercayaan Allah, kekuatannya hilang. Roh Allah undur. Kita memang tidak berharap memiliki kekuatan seperti Simson. Tetapi pada kenyataannya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tanpa Tuhan, kita ibarat ranting yang tidak menempel pada pokoknya. Seperti di Yohanes 15 ayat yang ke-5, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa menempel kepada Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Penyertaan Tuhan kita perlukan. Kuasa Tuhan, bahkan pribadinya, rohnya sendiri, kita perlukan untuk tetap tinggal dalam hidup kita. Kita perlukan rohnya ada dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjalani segala musim kehidupan di dunia ini. Dari mana penyertaan itu kita dapat? Dari komitmen yang kita bangun senantiasa untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dari kesetiaan kita, dari kita menjaga kepercayaan Tuhan, mempercayakan firman-Nya untuk kita pegang, untuk kita percayai, untuk menjadi andalan kita. Tetap setia kepada perjanjian dengan Allah. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka hilang pula kekuatan kita di dalam menjalani hidup ini. Ketika kita terputus hubungan kita dengan Tuhan, maka kita bukan siapa-siapa. Kita akan hancur. Tanpa Tuhan, ibarat ranting yang terpisah dari pokoknya. Kita butuh Tuhan. Tetaplah melekat kepada Tuhan. Tetaplah menjaga perjanjian dengan Tuhan. Tetaplah setia. Pegang firman-Nya. Hiduplah dalam kebenaran. Tuhan memberkati.